أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليك يا رسول الله. Para pemuda dan juga orang tua kita yang hadir, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dan melaksanakan aktivitas ini ikhlas lillahi ta'ala. Dan semoga kita semua yang hadir Allah jaga dari segala macam wabah penyakit, termasuk Allah jaga dari virus COVID-19 ini. Dan semoga kita semua yang hadir Allah panjangkan usaha ketaatan dan juga istiqomah dalam kebaikan hingga husnul khawatimah kiranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sakitnya tuh di sini. Kita manusia terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasadiyah, ada unsur ruhaniyah. Dan di dalam tubuh kita ada segumpal daging, ada segumpal daging. Rasul sampaikan tentang segumpal daging ini. Idza salahat, jika segumpal daging itu baik, salahat jasada kullu, maka baiklah yang dilakukan oleh seluruh jasadnya. Ketika segumpal daging itu baik, maka baiklah yang akan dilihat oleh matanya, baiklah yang akan didengar oleh telinganya, baiklah yang akan diucapkan lisannya, baiklah yang akan dilakukan tangannya, dan baik pula arah kaki yang dilangkahkannya. Akan tetapi kata Rasulullah, idza fasadat, apabila segumpal daging itu beret, jelek, sakit, fasadat jasad kullu, maka buruklah yang dilihat oleh matanya, buruklah yang didengar oleh telinganya, buruklah yang diucapkan lisannya, buruklah yang dilakukan oleh kedua tangannya, dan buruk pula lah arah kaki yang dilangkahkannya. Ketika mulut ini mengeluarkan kata-kata yang buruk, sebenarnya sakitnya tuh di sini, tidak di mana-mana. Ketika buruk yang dipandang oleh matanya, sebenarnya sakitnya tuh di sini, yaitu segumpal daging. Segumpal daging itu wahyal qalb, yaitu hatinya. Sakit berada di dalam hatinya. Dan kondisi hati kita ini ada tiga. Kondisi hati kita ada tiga. Kondisi hati kita dalam kondisi seperti apa? Yang pertama, ada hati itu dalam kondisi baik, kondisi sehat, kondisi selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati mereka sehat, hati mereka selamat, selamat dari penyakit-penyakit tentunya. Tapi ketika hati kita tidak mampu kita jaga, hati kita tidak mampu kita pelihara, hati kita tidak mampu kita lindungi, boleh jadi hati kita menjadi keadaan yang kedua, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit. Kenapa hatinya menjadi sakit?
Allah jelaskan dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradah wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hatinya ada penyakit iri, ria, sombong, takabur, dan banyak penyakit hati lainnya. Dan ketika penyakit ini dibiarkan bersemayam di dalam hatinya, ketika penyakit ini dibiarkan semakin parah, tak juga disembuhkan, tak ada upaya untuk mengobati, na'udzubillah, boleh jadi hati kita menjadi hati dalam kondisi yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Allah sebutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah wa lahum adzabun adzim. Hati mereka mati. Jemaah yang Allah muliakan, maka penyakit di dalam diri kita ada dua juga. Ada penyakit jasmani, penyakit lahir, penyakit badan, macam-macam. Asam urat, asam lambung, asam-asam yang lainnya, reumatik, kanker, dan banyak penyakit lainnya. Tapi banyaknya penyakit tubuh ini, banyaknya nama-nama penyakit di saat ini, ada penyakit yang lebih berbahaya. Ada penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit kanker, daripada kanker otak, kanker jantung, lemah jantung, gagal jantung, stroke. Penyakit yang paling berbahaya itu adalah di sini. Penyakitnya di sini, sakitnya tuh di sini. Maka jemaah, dalam sebuah hadis ada 4 penyakit yang sangat berbahaya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari 4 penyakit hati ini. Rasulullah berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar tidak terjadi 4 penyakit hati ini. Karena 4 penyakit ini lebih berbahaya daripada penyakit lahir kita, penyakit di badan kita. Apa doa Rasulullah SAW? Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, hindarkan aku dari ilmu yang tidak manfaat. Ternyata orang-orang yang berilmu tapi ilmunya tak manfaat adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Penyakit hati yang sangat berbahaya. Ada ilmu tapi tak bermutu. Ada pengetahuan tapi tak berketentuan. Ada makrifah tetapi menjadi sampah. Ketika ilmu itu tak manfaat, ketika ilmu itu tidak mendatangkan manfaat, maka yang kita dapat adalah kegelapan. Kegelapan. Karena ilmu itu adalah penentu. Kalau kata Buya Hamkah dalam sebuah ceramahnya, hari ini banyak sekali yang memisahkan antara ilmu dan amal. Memisahkan antara ilmu dan amal. Sehingga ketika tidak dapat manfaat dari ilmunya, ketika tidak diamalkan manfaat dari ilmunya, tidak mendapat keberkahan dari ilmunya, maka terang benderang di saat ini kita saksikan, seharusnya polisi itu menyidik. Tapi betapa banyak hari ini polisi yang disidik. Itu karena apa? Karena ilmu tidak bermanfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Yang seharusnya
Polisi itu melindungi nyawa. Seharusnya polisi itu melindungi, mengayomi jiwa rakyatnya. Tapi tatkala ilmu itu hilang keberkahannya, tatkala ilmu itu hilang manfaatnya, sehingga hari ini kita lihat polisi malah merenggut nyawa rakyatnya. Ketika ilmunya itu bermanfaat, maka dia akan lindungi rakyatnya, jaga jiwa rakyatnya, mengamankan rakyatnya. Tapi karena ilmu itu tak manfaat, hilang keberkahannya, maka polisi tidak lagi mengayomi kita. Yang seharusnya pemerintah, pejabat, menteri itu memberi makan rakyatnya, tapi tatkala ilmu tak bermanfaat, Allah cabut keberkahan ilmu darinya, dia malah merampok dan membuat lapar rakyatnya. Jamaah, seharusnya para ulama itu memberikan fatwa-fatwa yang menyelamatkan agama. Tapi ketika ilmu itu tak manfaat untuk dirinya dan orang banyak, maka fatwa-fatwa mereka bisa diperjualbelikan sesuai dengan pesanan yang datang kepada mereka. Seharusnya ketika ilmu itu manfaat, maka hakim yang menghakimi. Tapi tak kalah hilang kebermanfaatan ilmunya, hilang keberkahan ilmunya, hakim-hakim hari ini malah dihakimi. Ketika ilmu itu ada manfaatnya, maka pemberantas-pemberantas korupsi, mereka akan menangkap orang-orang yang korup. Tapi hari ini penegak hukum yang banyak melakukan korupsi, itulah ketika ilmu itu hilang manfaatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Rasul selalu doa agar dihindarkan dari penyakit hati, yaitu ilmu yang tak bermanfaat. Jemaah, itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, min du'ai la yusma'. Ini doa Nabi yang kedua. Nabi berlindung kepada Allah, ya Allah, lindungi aku dari doa yang tidak engkau dengar, doa yang tidak engkau kabulkan, doa yang tidak engkau ijabah. Sebenarnya teman-teman, kita bisa membuat sebuah contoh analogi dalam kehidupan kita. Jika kita bertemu dengan seorang teman, seorang sahabat, atau mungkin seorang pejabat, kita bertemu dengan seorang ustaz kondang, kita bertemu dengan seorang wali kota, gubernur, mungkin lurah, camat, RW, RT. Kita bertemu dengan mereka. Saat kita senyum kepada mereka, dia membalas senyuman kita. Pasti senangnya di sini, betul? Saat kita ulurkan tangan untuk menyalaminya, dia pun mengulurkan tangannya membalas salaman kita. Pasti bahagianya itu di sini. Saat kita bicara kepada mereka, mereka mau mendengarkan kita. Bahagianya tuh di sini. Tapi saat kita bertemu dengan orang yang kita kagumi, dengan seseorang yang terhormat, kita ulurkan tangan untuk menyalamnya, tapi dia tidak menyambut tangan kita. Sakitnya tuh di sini. Saat kita tersenyum kepadanya, dia malah mengacuhkan wajahnya dari kita. Sakitnya tuh di sini. Saat kita berbicara kepadanya, tapi dia berpaling, tak mau mendengarkan kita. Pasti sakitnya tuh di sini. Itu baru manusia, baru pejabat, baru RT, baru lurah, baru wali kota yang mengacuhkan kita. Sakitnya tuh di sini. Kita tersinggung, kita sakit hati. Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Kalaulah diacuhkan manusia sudah sesakit itu, bagaimana
ketika kita diacuhkan oleh Allah, tidak didengar oleh Allah, tidak dipedulikan oleh Allah. Kita mengangkat tangan kita, tapi Allah tak menyambut uluran tangan kita, tidak menyambut doa-doa kita. Kita meminta kepada Allah, tapi Allah la yusma, tidak mau mendengarkan kita. Ini adalah kerugian yang sangat besar. Hadirin Allah muliakan, Rasul berdoa agar dihindarkan dari doa la yusma, dari doa yang tidak didengarkan. Padahal doa itu pasti dikabulkan. Padahal doa itu pasti dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, idza da'an, aku pasti mengabulkan doa-doamu. Wal yastajibuni yang wal yu'minu bi wa la'allahum yarshudun. Ketika kita sholat, ketika kita bertakwa pada Allah, Allah pasti kabulkan doa kita. Tapi dengan 4 cara. Ya, kita harus tahu, ingatkan kembali 4 cara melakukan doa-doa kita, supaya kita tidak pesimis. Ada doa itu yang langsung dikabulkan. Di situ berdoa, tak menunggu hari, tak menunggu minggu, tak menunggu bulan, tak menunggu tahun, langsung dikabulkan. Langsung. Ya. Dan itu kita lihat bagaimana Ibrahim dimasukkan ke dalam api yang sangat panas oleh Namrud laknatullah alaihi. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ni'mal maula wa ni'mal wakil. Hanya kepada tempat aku berlindung ya Allah. Apa kata Allah? Ya naru bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Maka apinya pun dingin ketika itu juga. Langsung dikabulkan. Bagaimana Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun dan pada tentaranya, terkepung di depan laut merah, di belakang tentara Fir'aun, dia memohon kepada Allah. Kemudian Allah belah laut merah seketika itu juga. Ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga merasakannya. Ya, anak-anak kita, suami kita, orang tua kita berangkat bekerja pagi, pulang malam. Barangkali dia selamat sampai ke rumah bukan karena kelihayannya membawa kendaraan, tapi karena doa-doa istrinya. Ya Allah, selamatkan istriku. Ya Allah, selamatkan anak-anakku pergi sekolah. Ya Allah, selamatkan keluargaku. Hari ini semuanya mahal. Cabai mahal, bawang mahal, tomat mahal. Biasanya cabai 1/4 7.000 jemaah. Sekarang 1/4 mau soal 15.000. Yang biasanya tomat 1 kilo 7.000 jemaah. Sekarang 10.000. Yang biasanya cabai rawit 1 on 3.000 jemaah. Sekarang 5.000-an. Tapi alhamdulillah kita masih makan. Ada nih remaja yang kelaparan tak makan nih sehari 2 hari. Ada yang tak makan 3 hari ini. Makan. Kenapa? Di tengah kesulitan ini, di tengah pandemi ini, di tengah meningkatnya pengangguran dan kesulitan ini, kita masih makan. Itu bukan karena kecerdasan kita cari nafkah. Sesungguhnya itu bukan kecerdasan kita memanajemen keuangan. Kemungkinan itu karena doa-doa kita setiap hari dalam salat. Bizirli, warhamni, wajaburni, warjumni. Ya Allah, berikan aku rezeki. Sehingga Allah cukupkan kita. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Karena Allah menetapkan rezeki setiap makhluknya. Bahkan binatang melata pun dijamin rezekinya. Lihat itu cicak. Cicak. Ikhtiarnya hanya buka mulut dan julurkan lidah. Allah datangkan lalat, serangga, lengket di lidahnya. Kenapa kita masih makan hari ini? Masih bisa hidup hari ini? Karena Allah mengabulkan doa-doa kita setiap saat. Jemaah,
Ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi ada doa yang kedua Allah kabulkan. Ada doa yang ditunda. Kita minta kaya, ya Allah berikan aku kaya. 2010 mulai dia doa supaya menjadi orang kaya. Tak kunjung-kunjung kaya. 2020 lah barulah dia diberikan kekayaan. Kenapa? Berdoa tahun 2010, kayanya tahun 2020. Karena Allah tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Seperti Nabi Ibrahim, dia meminta kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. 80 tahun lebih berdoa minta anak, tak kunjung dikabulkan. Hingga pada akhirnya Allah berikan anak soleh bernama Ismail. 80 tahun. Bukan tidak dikabulkan doa Ibrahim, tapi Allah tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa hamba-hambanya. Lihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sampai rambutnya memutih, tapi tetap meminta pada Allah, berikan aku keturunan. Lahirlah Nabi Yahya alaihissalam ketika rambut Nabi Zakaria sudah memutih usianya 100 tahun lebih. Hadirin Allah muliakan, ada doa yang ditunda, ditunggu. Allah tahu waktu yang tepat. Ada anak muda berdoa, ya Allah, aku ingin menikah. Tahun 2015 mulai berdoa supaya dikasih jodoh. Tak kunjung-kunjung didekatkan jodohnya. Usia 20 mulai dia minta menikah, tapi ternyata dia menikah usia 30 tahun karena Allah tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan doa-doanya. Ada doa yang ditunda. Yang ketiga, ada doa itu yang diganti. Si Budi berdoa, ya Allah, aku cinta ya Allah sama Desi, aku sayang sama Desi, pokoknya cuma Desi forever. Tapi ternyata si Budi berjodoh dengan si Ana. Tiap hari si Budi doa supaya jodoh sama si Desi. Bertahun-tahun setiap sujudnya berdoa agar berjodoh dengan Desi. Tapi Allah tahu siapa yang terbaik untuk kita. Jamaah yang Allah muliakan, kita minta kaya. Ya Allah berikan aku kaya, berikan aku kaya. Allah tahu kau tak butuh kaya. Yang lebih kau butuhkan adalah anak-anakmu sehat, suamimu sehat, istrimu sehat. Itu yang lebih pas untukmu. Untuk apa kaya? Tapi berpenyakit. Untuk apa kaya? Sekali 3 bulan operasi. Jamaah yang Allah muliakan, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Ada yang keempat, doa ditunda, ditangguhkan di dunia, tidak dikabulkan, tapi penggantinya Allah siapkan di akhirat, di jannahnya. Ada seorang jomblo berdoa, ya Allah, aku mau menikah umur 28 tahun, aku mau menikah umur 35 tahun, aku mau menikah umur 40 tahun, tak kunjung menikah. Allah, aku mau menikah 60 tahun sampai mati, tak nikah-nikah. Apakah Allah tidak mengabulkan doa si jomblo itu? Bukan tidak dikabulkan, barangkali Allah sedang menyiapkan bidadari untuk jodohnya di surga nanti. Ada doa yang ditangguhkan di dunia, dikabulkan di akhirat nanti. Masya Allah. Maka kita memohon kepada Allah. Ada kita ceritakan doa pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, aku pasti kabulkan. Tapi ada kondisi yang sangat parah. Doanya tak didengar. Allah tidak mau mendengar doanya. Allah tidak mau mengijabah doanya. Bahkan Nabi kita pun memohon, Allahumma inni, ya Allah, a'udzubika min du'a la yusma', dari doa yang tidak didengarkan. Yang ketiga, hadirin yang Allah muliakan, yang ketiga, Rasulullah meminta min nafsin la tasbah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati di mana hatiku itu tak pernah merasa cukup. Masya Allah. Ini penyakit hati. Ini penyakit yang ada di dalam dada. Tidak pernah merasa cukup. Dengan
Menteri Kelautan korupsi. Berapa miliar yang mereka korupsi? Banyak. Dengan Menteri Sosial korupsi, dia selalu kampanye, terapkan 3M, pakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. 3M. Tapi dia 15M jemaah. 15M korupsinya. Itu yang tertangkap 14 lebih. Itu baru yang dalam koper. Belum yang lainnya jemaah. Kalian tahu kenapa mereka masih korupsi? Apakah karena mereka kurang uang? Tidak. Apakah mereka kurang mewah? Mereka mewah. Apakah mereka kurang harta? Hartanya berlebih. Rumah mereka mewah. Mobil mereka mengkilat-kilat sampai 4. Tanah mereka berhektar-hektar. Aset mereka miliaran. Jabatan mereka tinggi. Tapi kenapa masih korupsi? Ada satu yang Allah cabut dari mereka, yaitu qanaah. Tidak ada qanaah di dalam hati mereka. Apa qanaah itu? Qanaah itu, kalau ditanya ustaz-ustaz kita pasti jawabannya seragam. Qanaah itu adalah mensyukuri yang dia miliki tanpa membandingkan dengan yang dimiliki orang lain. Tapi jika kita telusuri lebih jauh secara falsafah, maka orang-orang filsafat akan menjawab, qanaah itu adalah jika engkau tidak bisa mendapatkan yang engkau cintai, cintailah apa yang telah engkau dapatkan. Itu qanaah. Sehingga kita jika mampu menerapkan qanaah ini pada hati kita, bisa menanamkan qanaah ini pada jiwa kita, mencintai apa yang telah Allah berikan, maka ketika seseorang dalam hatinya ada qanaah, banyak orang miskin, rumahnya kecil, itu pun kontrak, makanannya sangat jauh dari kata mewah, kendaraannya juga sudah sering mogok, tapi hidup mereka bahagia, hidup mereka tentram, nyaman, damai, sentosa. Padahal serba kekurangan, rumahnya kecil, sempit, tapi hidup mereka bahagia. Kenapa? Karena ada satu dalam hati mereka, yaitu qanaah. Dia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia mensyukuri apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Mereka sadar pemberian Allah berarti Allah jatah mereka, jatah Allah pasti cukup untuk mereka. Mereka tidak melihat apa yang ada pada orang lain, karena memanglah rezeki setiap hambanya berbeda-beda. Jamaah, itu dia ketika kita punya sifat qanaah dalam jiwa, maka banyak orang miskin yang bahagia. Tapi sebaliknya, ketika qanaah itu tidak ada pada diri seseorang, maka banyak orang kaya, rumahnya mewah bertingkat-tingkat, kadang-kadang sampai 4, mobil mewah berkilat-kilat, tanah berhektar-hektar, aset miliaran, tapi hidup mereka seperti neraka. Hidup mereka tak bahagia. Tempat tidur mereka empuk, tapi tak bisa tidur, memikirkan proyek yang besok dia kejar, memikirkan kebun hektaran, bagaimana untungnya kok bisa rugi. Banyak orang kaya tak bisa hidup bahagia. Kenapa? Mereka pikirkan yang belum mereka dapatkan, mereka pikirkan yang belum mereka capai. Mereka sudah menjadi seorang ketua, tapi ingin menjadi seorang kepala bagian. Dia sudah menjadi kepala bagian, ingin menjadi manajer. Dia sudah menjadi manajer, ingin menjadi direktur. Dia menjadi direktur, ingin menjadi owner, macam-macam. Walaupun secara manusiawi itu tidak salah, tetapi ketika kita lupa diri, itu yang menjadi masalah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup tentang doa Nabi yang ketiga ini,
min nafsin la tasba, dari hati yang tak pernah merasa cukup. Ingat, supaya bisa kita qanaah. Perhatikan. Saya mau tanya sama anak muda. Kenapa orang mau disuntik? Padahal disuntik itu sakit. Atau kenapa orang-orang mau dioperasi? Kenapa? Padahal mereka tahu di bedah itu sakit. Karena yang mereka pikirkan adalah sesuatu yang akan mereka rasakan ketika setelah disuntik. Yang mereka pikirkan adalah yang akan mereka dapatkan setelah selesai operasi. Begitulah. Hari ini Allah berikan jatah hidup kita. Mungkin ada yang kesulitan hidupnya, ada yang terpah oleh mungkin dipecat dari pekerjaannya, diberikan kekurangan. Wala nabluwakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Ingat, kenapa kita mau disuntik? Kenapa kita mau hidup seperti ini? Karena kita yakin setelah kita bersabar dengan ujian itu, kita bersyukur dengan segala yang Allah berikan, Allah telah siapkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang ketiga, doa Nabi yang ketiga. Ada pun yang keempat. Hadirin yang Allah muliakan. Yang keempat, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min qalbi la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Masya Allah. Dari hati yang tak khusyuk. Ini penyakit hati, teman-teman. Ini penyakit hati. Sholat kita tadi khusyuk. Khusyuk tak sholat kita? Jika tak khusyuk, sesungguhnya kita sedang berpenyakit. Nabi pun berdoa pada Allah agar dijauhkan dari min qalbin la yakhsha, dari hati yang tak khusyuk. Khosa'a yakhsa'u khusu'ah, itu akar kata khusyuk. Secara bahasa dalam kamus, khusyuk itu artinya adalah tenang, taat, tawaduk, dan benar-benar tunduk pada Allah. Itu adalah khusyuk. Dan ketika kita beribadah tetapi tidak merasakan khusyuk, maka sesungguhnya kita telah kehilangan kenikmatan dalam beribadah. Ibadah itu akan gersang, jemaah. Ibadah itu akan gersang ketika kita tidak khusyuk. Masya Allah, nanti kita akan lanjutkan tentang khusyuk. Ini yang terakhir. Mudah-mudahan setelah pengajian ini, yang pertama tadi apa namanya? Kita mohon pada Allah dihindarkan dari ilmu yang tak manfaat. Yang kedua, dari doa yang tidak didengar. Yang ketiga, dari apa tadi yang ketiga? Yang ketiga, dari hati yang tidak merasa cukup. Ingat jemaah, pertama, dari ilmu yang tidak manfaat. Yang kedua, dari doa yang tak didengarkan. Yang ketiga, dari hati yang tak merasa cukup. Nanti yang keempat kita selesaikan. Terima kasih. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang segala persoalan-persoalan yang terjadi sebenarnya, segala problematika yang terjadi itu semua berawal dari sakitnya tuh di sini. Ada penyakit hati dalam dirinya. Sehingga kita membahas tentang hadis Rasulullah tentang
4 penyakit hati yang sangat berbahaya. 4 penyakit hati ini kita sudah bahas 3. Yang pertama kita bahas Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Lindungi kami ya Allah dari ilmu yang tak bermanfaat. Yang kedua, min doa la yusma'. Dari doa yang tidak didengar. Yang ketiga, kita berlindung pada Allah min nafsin la tasba'. Dari hati yang tak merasa cukup. Dan terakhir, kita akan bahas tentang min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tak pernah khusyuk. Khusyuk. Betul. Ya, betul ya. Nah, saya takut terbalik-balik karena banyak redaksi hadis yang lain ya, yang duluan min qalbin la tasba' duluan. Kemudian doa, kemudian hati yang merasa cukup, kemudian terakhir ilmu. Kalau ini tadi saya sebutkan tentang redaksi hadis riwayat Muslim, yaitu ilmu yang duluan ya. Hadirin Allah muliakan, kita berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Ketika kita tidak khusyuk dalam ibadah, maka sebenarnya kita akan merasakan kegersangan dalam ibadah. Ketika kita tidak khusyuk dalam mendirikan sholat, itu ibarat kita cerita di awal bahwa manusia terdiri atas 2, yaitu jasad dan roh. Karena mudah, jika jasad kita dicabut rohnya, apa namanya? Jika jasad tanpa roh, apa namanya? Mati. Orangnya mayit namanya. Begitulah saat ibadah tidak ada kekhusyukan. Seperti jasad tanpa roh. Mati ibadahnya. Tak terasa ibadahnya. Gersang ibadahnya. Bahkan Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jika kita merasakan berat dalam sholat, ayat yang dibaca imam tadi terasa panjang, terasa berat, terasa cepatlah selesai, lututku sudah mulai bergoyang, cepatlah selesai, urusanku sudah menanti-nanti. Jika terasa berat sholat kita, ada satu yang kurang dalam hati kita, ada penyakit dalam hati kita, yaitu hati yang tak khusyuk. Bahkan kadang-kadang jangankan ayat sepanjang itu, kadang-kadang yang dibaca imam qul huwallahu ahad pun terasa berat jika khusyuk itu hilang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin yang dibaca imam, tapi terasa lama. Ada satu hal yang hilang dari dirinya, hati yang tak khusyuk. Sakitnya tuh di sini. Jika sholat terasa lama, sholat kita tidak bisa menikmati, sakitnya tuh di sini. Kita puasa tapi tidak khusyuk. Perut saja yang lapar, telinga masih saja hobi mendengarkan yang buruk, mulut masih saja berdusta memaki saat puasa, mata masih saja melirik yang tak baik untuk dilihat, kaki masih saja kemana-mana melangkah. Ada yang salah dari hatinya. Sakitnya tuh di sini. Sakitnya dalam hati, yaitu hati yang tak khusyuk. Tentu pertanyaan terbesar kita adalah bagaimana caranya khusyuk? Ini yang akan menjadi persoalannya, dan akan kita jawab. Bagaimana caranya khusyuk? Jika ditanya ahli hadis, muhaddisin, para ahli hadis tentang apa artinya khusyuk dalam ibadah,
Maka ahli-ahli hadis akan menjawab, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti melihat Nabi salat. Itulah khusyuk kata ahli hadis. Dan itu benar. Dan jika kita tanya para ahli fikih, mereka akan menjawab tentang khusyuk itu adalah engkau akan mendapatkan khusyuk jika engkau sholat melaksanakan syarat dan rukun sholat dengan baik. Itulah khusyuk. Apa syarat sholat? Berwudu. Itu syarat. Menutup aurat. Itu syarat. Memakai pakaian yang bersih dari hadas dan najis. Itu syarat. Menempati ataupun sholat di tempat yang bersih. Itu syarat. Rukun apa? Bagaimana niat? Bagaimana takbiratul ihram? Bagaimana al-fatihah? Bagaimana ruku', iktidal, sujud. Dulu antara dua sujud. Sujud yang kedua, tasyahud, sampai salam. Ketika kita telah melakukan syaratnya, mendirikan rukunnya, itulah khusyuk. Tetapi jika kita melangkah lebih dalam, kita akan ambil pengertian khusyuk dari para ahli-ahli sufi, para ahli-ahli falsafah. Mereka akan menjawab 3 tentang khusyuk. Mereka akan menjawab 3 tentang pengertian khusyuk. Yang pertama, mereka akan jawab, silahkan kau lakukan syarat dan rukun sholat. Silahkan engkau sholat sebagaimana Nabi sholat. Tapi ada yang terpenting. Yang pertama, jangan sampai engkau makan minuman pakaian yang berasal dari makanan minuman pakaian yang haram. Karena apa? Karena yang kotor mustahil bersatu dengan yang suci. Bagaimana mungkin pakaian yang kotor didapat dari hasil yang kotor? Makanan-makanan yang haram, bagaimana mungkin akan kita rasakan kekhusyukan dalam ibadah kita? Tidak boleh yang kotor bersatu dengan yang suci. Harta mencuri, harta korupsi diinfak, disedekahkan, tak akan khusyuk. Tak akan khusyuk. Dia beribadah haji ke Baitullah, Mekah, Madinah, dari uang keberangkatan dari yang haram, tak akan engkau peroleh khusyuk dalam ibadah haji. Yang kedua, jika ditanyakan kepada ahli-ahli sufi apa khusyuk, mereka akan menjawab. Bagaimana cara khusyuk? Mereka akan menjawab, sholatlah. Sholatlah. Anggap sholat itu adalah sholat terakhirmu. Anggap sholat itu adalah sholat terakhir yang kau dirikan. Tak ada yang memastikan kita masih melaksanakan sholat isya esok, maka maksimalkan sholat isya kita hari ini. Tak ada yang memastikan kita masih bisa sholat subuh esok, maka perbaiki sholat kita di isya ini. Ketika kita merasakan bahwa ini sholat terakhir kita, maka kita akan perbaiki sholat terakhir ini sebaik-baiknya. Kemudian jawaban ketiga, bagaimana caranya khusyuk? Maka mereka akan menjawab, khusyuk itu adalah anggaplah sholat itu sebagai kebutuhan. Sebagai kebutuhan, bukan sebagai kewajiban. Sebenarnya kitalah yang butuh sholat. Sholat tak butuh kita. Allah tak butuh kita. Tapi kitalah yang butuh Allah. Kita yang butuh sujud kepada Allah. Kita yang butuh bersedekah. Kita yang butuh sholat. Kita yang butuh zakat. Karena itu untuk kita semua. Jemaah yang Allah muliakan. Maka dari itu, semoga kita menjadi orang-orang yang khusyuk dalam beribadah. Rasulullah berindu kepada Allah dari hati yang tak pernah khusyuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang dapat kita sampaikan. 4 sudah tentang problem-problem. Saya ingin bertanya ulang dari awal. Kenapa Menteri Sosial korupsi? Kenapa Menteri Sosial korupsi?
Apakah kurang uang? Kurang harta? Kenapa? Karena sakitnya tuh di sini. Seharusnya polisi mengayomi, menjaga jiwa rakyatnya. Tapi kenapa hari ini banyak polisi yang mengancam jiwa rakyatnya, membunuh jiwa rakyatnya, membuat ketakutan di tengah-tengah masyarakat? Karena apa? Sakitnya tuh di sini. Ilmu mereka tak manfaat, ilmu mereka tak berkah. Kenapa? Seharusnya para pejabat itu memberi makan rakyatnya, tapi karena ilmu tak manfaat, sakitnya tuh di sini, mereka tak memberi makan rakyatnya, malah merampok rakyatnya dengan perilaku korupsi. Jemaah, kenapa kita tidak merasakan khusyuk dalam salat? Kenapa? Lagi-lagi sakitnya tuh di sini. Ada sakit hati, di mana hati itu tak merasakan khusyuk dalam ibadah. Jemaah, kenapa hidup kita susah? Kenapa hidup kita susah? Hidup kita tidak tenang, tidur kita tidak nyenyak. Kenapa? Sakitnya itu di sini. Ada satu yang tak ada pada hatinya, yaitu apa? Qanaah. Dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki sehingga dia susah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat. Adapun kesalahan, kehilapan, saya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Jika tak ada, kita tutup. Silakan. Baik, sebenarnya kita ikuti sikap-sikap para guru-guru kita saja. Sikap-sikap para guru kita yang contoh, guru-guru kita yang hanif dan bijaksana. AAG memberikan pendapatnya, Abu Jubair, siapa? Yang ditinggal kemarin? Siapa? Ali Jaber, ya. Ali Jaber memberikan pendapatnya. Banyak ulama-ulama kita memberikan pandangannya tentang kejadian ini, tentang kejadian 6 orang yang diduga menyerang polisi, mereka ditembak mati. Habib Muhammad bin Sihab, mudah-mudahan beliau dilindungi oleh Allah. Ini sudah jadi tersangka dan lain-lain sebagainya. Bagaimana kita menyikapinya? Kita dengarkan sikap-sikap para ulama kita yang arif dan bijaksana. Mereka mendorong para umat Islam agar tenang, agar bersabar, agar jangan gagal. Tetap kita serahkan. Kita masih percaya kok bahwa jika hukum ini ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan dapat keadilan. Kita masih percaya pada Pancasila sebagai dasar hukum negara kita. Insya Allah kita masih percaya bahwasanya masih banyak penegak-penegak hukum kita yang baik, masih banyak penegak-penegak hukum kita yang ingin menegakkan keadilan. Kita serahkan kepada mereka. Mudah-mudahan. Ada lagi yang lain? Persilakan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kita majelis. Subhanallah, rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.